Hari ini ada 8 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bunda sekalian, kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap bisa menjalankan peran kita sebagai orang tua semaksimalnya ya. Nah, untuk pertemuan kita di malam hari ini, kita akan membahas terkait dengan psikologi perkembangan anak bagian satu ya. Kenapa ilmu psikologi ini penting ya? Ya supaya kita bisa mengetahui perjalanan atau kondisi psikis anak. Sehingga ketika kita melatih itu kita memahami ya. Oh, anakku itu kalau dipuji kayak gini kayaknya nggak terlalu suka atau bahkan eh, kalau orang tuanya ini tidak paham tentang psikologi anak gitu ya. Eh, banyak miss-nya, banyak miss komunikasi, banyak miss terjadi kayak semacam gap gitu ya ketika melatih anak. Sehingga memang perlu dipahami ya, Bun. Apalagi anak sendiri tentu seluk-beluknya harus dipahami ya. Kalau orang tuanya sibuk, terkadang perilaku ya atau gelagat anak itu nggak paham juga gitu ya. Nah ini agak sulit. Kalau kita mau melatih anak, bonding dengan anak, ya eh, perlu kita apa ya, istilahnya menambah ya, menambah intensitas untuk sentuhan ya, sentuhan fisik sama anak, entah itu dipeluk, entah itu dengan aktivitas yang lain ya, bermain ya, itu perlu dilakukan supaya kita lebih memahami anak ya. Nah, di pembahasan tentang psikologi perkembangan anak ini ya, kita akan membahas beberapa poin ya, Bun, terkait apa ini perkembangan untuk psikologinya ya. Ini adalah rencana yang akan kita bahas dari mata kuliah gitu ya, bukan mata kuliah, mata pelajaran apa ya ini istilahnya ya, ya materi materi tentang psikologi perkembangan ya. Yang pertama nanti kita akan bicara terkait dengan teori perkembangan anak ya. Nah kalau bicara psikologi ini biasanya banyak teori ya Bun, entah itu teori A, B, C, nah itu ya, nanti nggak apa-apa Bunda sebagai pengetahuan aja, kalau sudah tahu ya Alhamdulillah, kalau masih belum apa namanya begitu tahu ya, nanti menjadi eh, wawasan baru gitu ya. Terus nanti ada beberapa kali sesi ya untuk psikologi perkembangan sendiri ya. Selanjutnya perkembangan bayi dari pra kelahiran dan pasca kelahiran bayi ya. Karena eh, kondisi anak sekarang itu tentu ada kaitannya dengan riwayat anak sebelumnya gitu ya. Bahkan ketika dia belum lahir itu ada kaitannya ya, kaitan erat dengan kondisi sekarang ya. Proses ketika dia lahir dan pasca lahir itu pun menjadi blueprint ya bagi anak, apakah ada masalah sebelumnya atau enggak, sehingga kok dia kondisi sekarang kok mengalami gangguan gitu ya. Nah biasanya kan kalau Bunda periksa itu kan ditanya ya, entah itu dokter entah itu terapis, biasanya kan menanyakan sebelumnya, riwayat sebelumnya di bagian dari asesmen ya. Nah, dengan kita mengetahui, oh ternyata dulu aku waktu hamil banyak minum jamu, atau ketika aku hamil eh, apa namanya terlalu lama mungkin ya, sampai 40 minggu lebih sehingga air ketubannya udah keruh ya, anaknya minum air ketuban, atau oh aku pas waktu lahiran posisi sesar anaknya warnanya biru ya di inkubator. Nah, hal-hal yang semacam itu harus diketahui supaya nanti ada tindak lanjut yang lebih tepat lagi. Mungkin saat ini Bunda udah punya uh, anak beberapa gitu ya. Nanti kalau ada mau program hamil lagi biar lebih paham lagi ya cara memperlakukan anaknya. Perlunya kita memberikan stimulasi yang tepat supaya menghindari uh, gangguan tubuh kembang anak ya di kehidupan berikutnya ya.
termasuk kehidupan anak hari-hari berikutnya gitu ya. Selanjutnya perkembangan untuk anak di usia 5 tahun tuh apa aja yang dia bisa ya, standarnya seperti apa ya, nanti bisa kita bahas ya, dari usia 2,5 tahun ya, terus 3 tahun, 3,5, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Nah, seperti itu. Terus pola asuh ya, terkait dengan pola asuh, karena dewasa ini Bun, akhir-akhir ini gitu ya, itu banyak anak-anak mengalami gangguan perkembangan, gangguan tumbuh kembang itu gara-gara salah pola asuh, bukan karena anaknya bermasalah ya. Kalau dulu iya, waktu zaman saya kuliah jarang ya Bun, anak dijumpai anak autis itu prosentasenya 1.001 gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh hampir dari 4 anak itu ada yang bermasalah satu gitu ya. Jadi untuk persentasenya sangat sangat sudah mulai kecil gitu, atau sudah mulai banyak gitu ya anak-anak yang bermasalah karena apa? Pola asuh yang kurang tepat ya. Bahkan tadi ada yang cerita sedikit ya, mungkin ada ada apa namanya, bisa jadi insight baru gitu ya. Ada yang datang ke sini, orang tua mengeluhkan anaknya itu nggak mau ngomong, padahal dulu usia sekitar 3 tahun, 4 tahun, sebelum 4 tahun lah ya. Sebelum 4 tahun itu dia pinter, Bun. Terus karena ibunya punya adik, ibunya punya anak baru gitu ya, anaknya lahir lagi lah, sehingga si anak ini dikurung karena nggak ada yang ngawasin, kalau di luar kan berbahaya gitu ya. Akhirnya dikurung, dikasih HP selama sekitar 1 tahun ya. Dan anaknya sekarang udah sekitar 8 tahun tapi nggak bisa ngomong ya. Karena apa? Karena kurang aktivitasnya, jadi eksplorasi untuk pengembangan keterampilan motorik ataupun sensorinya, sosialnya, komunikasinya itu sangat terbatas gitu ya. Dan kebanyakan diberi gadget sehingga mengalami regresi atau kemunduran ya, sehingga anaknya saat ini untuk sosialisasinya sangat rendah, sangat kurang gitu ya, dan bahkan nggak mau ngomong. Sebetulnya dia bisa, tetapi karena keseringan keseringan dikurung, terus dia dikasih HP aja, akhirnya ya tadi pengobatannya lama, biayanya mahal gitu ya. Ya begitu. Jadi sayang sekali gitu ya kalau orang tua zaman sekarang itu salah pola asuhnya ya. Anak sudah sehat, udah bagus, dikasih tontonan, dikasih screen time berlebihan ya, tanpa diberikan stimulasi alternatif alternatif lain ya yang mendukung tumbuh kembangnya. Sehingga ketika menjumpai anak mengalami gangguan tumbuh kembang, orang tua sudah mulai gelisah, risau, terus bagaimana ya, dan pasrah sama profesional gitu ya. Nah, tetap harus ada kontribusi dari orang tuanya ya untuk mengembalikan lagi, memulihkan kondisi seperti semula gitu ya. Namanya virtual autism yang mungkin baru banyak ya kejadian-kejadian seperti itu ya. Nah, terus berikutnya nanti insya Allah kalau ada waktunya bisa sampai sini ya Bun. Karena selain materi psikologi perkembangan juga ditambah materi-materi lain, mudah-mudahan bisa nyampe ya waktunya gitu ya. Oke, ini setidaknya ya Bun, outline pembelajaran kita yang akan kita apa namanya bahas gitu ya, terkait dengan uh, membersamai tumbuh kembang anak di hari-hari berikutnya ya, di hari-hari anak-anaknya ya. Oke, selanjutnya kita mulai dari hakikat perkembangan ya. Nah, perkembangan itu apa sih ya? Nah, perkembangan itu adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai dari pembuahan dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan ya. Jadi mulai dari sel sperma masuk ke dalam sel ovum ya, pada ibu ya, di rahim ibu ya, sampai dia menjadi sebuah embrio atau bakal janin ya,
yang belum ada nyawanya gitu ya, baru segumpal darah ya. Dari situ dia berkembang membentuk blastula, morula dan lain sebagainya gitu ya, membelah sel-selnya, membelah sampai membentuk janin jadi individu baru ya, sampai dia nanti lahir terus tumbuh dan berkembang sepanjang siklus kehidupan sampai si apa namanya individu ini mati gitu ya. Nah, itu kan akan mengalami perkembangan gitu ya. Jadi tidak hanya fisik aja, tetapi juga mentalnya, kognitifnya, kemampuan sosialnya itu pun juga berkembang ya. Jadi proses biologis meliputi sifat fisiknya juga ya. Mungkin bertambah berat badannya, bertambah tinggi badannya ya. Dan untuk kognitifnya meliputi cara dia berpikir, terus kemampuan intelijensianya gitu ya, IQ-nya maksudnya ya, terus kemampuan berbahasa ataupun berkomunikasi ya itu bagian dari kemampuan kognitif ya, maka tinggi bun ya. Kalau di piramida belajar itu kan kemampuan kognitif ada di paling atas ya, sehingga ketika anak itu belum bisa ngomong ya perlu kita perbaiki dari bawahnya dulu, apa ada ya yang belum mateng sehingga kok anak ini masih sulit untuk ngomong ataupun berpikir secara logis gitu ya. Selain itu keterampilan sosio-emosional ya meliputi perubahan relasi individu, emosi, perubahan kepribadian gitu ya. Jadi anak ini usia 5 tahun tapi masih sama emosinya, egonya itu masih seperti anak di usia 3 tahun. Jadi nggak mau yang namanya berbagi ataupun semuanya jadi miliknya dia gitu ya. Padahal usianya udah mulai besar. Harusnya udah mulai memahami oh bergiliran antri gitu ya. Nah tapi untuk anak-anak tertentu kondisi tertentu dia nggak mau yang model-model antri berbagi. Nah itu sulit bagi mereka ya karena masih belum matang, belum berkembang kemampuan sosio-emosionalnya. Nah jadi antara satu dengan yang lain itu saling berpengaruh ya Bun. Maka sering saya bilang, sering saya ingatkan atau saya berikan wawasannya ya. Kenapa anak belum bisa ngomong? Kok latihannya seperti ini seperti itu gitu ya? Karena indikator yang dipakai orang tua itu biasanya, Bun anak saya belum bisa ngomong. Bahkan kalau ada orang-orang yang mencari tempat saya ini bilangnya yang terapi untuk anak biar bisa ngomong gitu ya. Jadi kadang yang jadi indikator itu orang Bacanya. tua gitu ya. Orang tua apa namanya ngomongnya anak itu ya. Ngomongnya anak itu jadi indikator. Padahal sebelum dia bisa ngomong, dia harus bisa yang lain dulu. Kita matangkan dulu keterampilan yang lain, baru dia bisa ngomong gitu ya. Kalau belum matang ya dia belum bisa ngomong gitu ya. Nah gitu. Selanjutnya, nah untuk periode awal perkembangan gitu ya. Nah, itu dimulai dari prakelahiran semenjak di dalam kandungan ya. Nah, maka perlu sangat dijaga ya, Bun. Ibu hamil itu bukan berarti terus waktu hamilnya aja yang perlu perhatian, tapi sebelumnya yang dia konsumsi apa, perilakunya bagaimana, gitu ya, itu mempengaruhi ketika dia nanti hamil ya. Biasanya untuk ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang suka makan lalapan, lalapan itu yang mentah-mentah gitu ya Bun, yang mungkin itu ya hati-hati ya. Kadang mencucinya nggak bersih, kurang higienis ya, ada sehingga mudah ada kuman ataupun virus, bakteri dan sebagainya. Nah itu hati-hati kalau sedang hamil karena terkadang virus ya kayak toksoplasma ataupun virus-virus yang berbahaya lain itu bisa menular itu melalui yang seperti itu. Makan kalau pas hamil jangan yang mentah-mentah atau yang setengah matang jangan dihindari gitu ya. Nah itu memang mempengaruhi ya pun. Bahkan kalau hamil itu sebaiknya jangan minum yang jamu-jamuan malahan ya karena bisa mempengaruhi air ketuban ya. Harusnya air ketuban itu jernih ya, bersih gitu ya. Tapi kalau minum jamu-jamuan yang mungkin meskipun itu anggapannya sehat ya, tetapi
kalau waktu hamil ya sebaiknya harus dihindari, bisa memperkeruh ya untuk air ketupanya sehingga mempengaruhi janin ya. Itu anak jadi bermasalah nantinya ya. Terus nanti waktu masih bayi, nah dijaga jangan sampai salah salah asuh ya, seperti itu. Terus masa kanak-kanak seperti apa kita mengasuhnya ya, memperlakukannya. Terus masa pertengahan ya, dan akhir kanak-kanak, masa remaja, dewasa awal ya. Nah, ini sampai akhir dewasa, sampai tua ya. Itu adalah periode perkembangan. Oke. Terus selanjutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke teori perkembangan. Nah, teori-teori perkembangan ini, mohon maaf ya Bun, ini jadi kalau Bunda apa namanya pernah belajar, mungkin lebih lebih kompleks atau lebih lebih lengkap gitu ya. Kalau saya ini saya berikan yang apa namanya singkat-singkat aja ya, saya singkat hanya sekedar wawasan gitu ya bagi orang tua ya. Nah, yang pertama teori psikoanalisis. Apa sih ya ya? Jadi perkembangan pada dasarnya tidak disadari atau di luar kesadaran dan sangat diwarnai dengan emosi. Jadi pengalaman sebelumnya bersama orang tua itu membentuk perkembangan. Nah, jadi yang pertama kali menjadi fokus adalah pola asuh ya dari orang tuanya. Bagaimana cara dia memperlakukannya. Ketika bayi baru lahir, itu kita didekap, digendong, itu si bayi itu merasa nyaman, merasa eh, apa namanya bahwa ketika dia lahir itu oh aku ada yang ngasuh gitu ya. Dan itu akan memunculkan rasa percaya diri pada si anak ya. Kalau anak ini eh, perlakuan yang dia dapat itu mungkin kurang gitu ya, atau bahkan tidak sering ya, tidak sering diperlakukan, maksudnya disayang atau sesekali digendong dan nggak pernah mendapatkan itu, ya dia akan minder gitu ya, dia akan merasa tidak disayangi gitu ya, seperti itu. Terus teori itu teori psikoanalisa seperti itu ya. Jadi perlu kita dari kita sendiri ya sebagai orang tua memberikan kenyamanan pada anak ya. Jangan sampai disia-siakan gitu ya. Selanjutnya teori Freud ya. Freud ini seorang dokter ahli saraf ya. Ia mengembangkan gagasannya ya tentang teori psikoanalisa dari pekerjaan dengan pasien ya dengan kondisi mental ya. Jadi untuk anak-anak yang mengalami kondisi autis, hiperaktif ya dan lain sebagainya, memang ada kaitannya ya Bun dengan kondisi mentalnya ya, sehingga proses atau penyembuhannya memang relatif lama dan ini membutuhkan biaya yang relatif mahal. Maka perlu disupport juga dari orang tua supaya lebih cepat progresnya ya. Kepribadian orang dewasa ditentukan oleh cara mengatasi konflik antara sumber kenikmatan awal, yaitu mulut, dubur, alat kelamin, dan tuntutan realitas. Bila konflik ini tidak diatasi, individu akan mengalami perasaan terfiksasi yang mendalam pada tahap perkembangan tertentu. Ya. Jadi memang dari kan kalau sumber kenikmatan itu kan proses ya Bun. Jadi ada tahapannya ya. Waktu masih bayi di usia sebelum ada 1 tahun itu pusat kenikmatannya di mulut ya. Jadi apa-apa dimasukin ke mulut ya. Terus lihat apa dimasukin ke mulut, semuanya masuk mulut. Nah itu memang pusat kenikmatannya di mulut ya. Nah nanti kalau udah usia 4 tahun ya berganti ya 3 tahun 4 tahun itu pusat kenikmatannya di duburnya jadi dia seakan kayak BAB itu mohon maaf ya kayak menikmati ketika dia BAB gitu ya seperti itu pusat kenikmatannya di dubur. Nah kalau udah mulai 5 tahun ke atas ya udah beda lagi ya pusat kenikmatannya ada di alat kelaminnya begitu ya jadi ada juga nih Bun di antara orang tua itu
mengeluhkan anaknya suka pegang-pegang apa namanya alat kelaminnya gitu ya, dan itu sering gitu ya. Nah ini eh, dia belum bisa mengontrol dirinya gitu ya, dengan memanipulasi alat kelaminnya begitu ya Bun. Ya memang harus harus dipahamkan banget dari awal ya. Biasanya kan ada yang perilaku ketawa sendiri, nangis sendiri, atau ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Nah, itu menjadi indikator kalau si anak itu belum bisa mengontrol diri sepenuhnya gitu ya. Kontrol diri atau regulasi diri ini baik kalau kemampuan sensori motornya diperbaiki. Jadi ada rentetannya gitu ya Bun. Nah, maka yang kita sekarang sedang lakukan itu adalah perbaikan dari bawah ya, perbaikan dari sistem sensorinya, baru nanti kita kembangkan keterampilan atasnya. Insya Allah dengan kita memberikan latihan-latihan ya untuk perbaikan sistemnya, anak akan lebih bisa mengontrol, mengendalikan dirinya, meregulasi emosinya gitu ya Bun. Itu yang kita harapkan ya. Nah, selanjutnya teori Erikson. Jadi rasa kepercayaan diri dan ketidakpercayaan diri atau versus gitu ya. Jadi kenapa anak kok minder, kenapa anak kok pede banget gitu ya, percaya diri dan versus minder ini ya. Nah, menurut Erikson ya, tahapan ini berlangsung pada tahun pertama kehidupan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, rasa percaya menuntut perasaan nyaman secara fisik ya. Kalau anak sering dipeluk, sering disayang, itu dia akan merasa disayangi, sehingga dia aman ya. Dia merasa dirinya berharga. Ya. Kepercayaan pada masa bayi menentukan tahap bagi harapan seumur hidup bahwa dunia akan menjadi tempat tinggal yang aman dan menyenangkan ya. Jadi di tahap awal itu menentukan gitu ya. Bayi ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sering dipeluk, digendong bahkan gitu ya. Tapi bukan berarti terus digendong terus loh ya. Kalau digendong terus nanti bermasalah juga gitu ya. Karena apa? Kurang gerak karena sering digendong. Ada juga nih kejadian seperti itu juga. Jadi anak itu nggak boleh kotor. Terus akhirnya ya dia kurang untuk keterampilan motoriknya karena nggak bisa mengembangkan ya. Yang harusnya dia eksplorasi tempat, mungkin dia di tanah ataupun menyentuh berbagai macam tekstur, tetapi karena dia sering digendong, akhirnya ya kurang belajarnya gitu ya. Nah, itu kalau kalau itu namanya overprotective gitu ya. Nah, kita berada di tengah-tengah aja ya. Selanjutnya otonomi dan rasa malu atau ragu-ragu ya. Ini otonomi itu dia punya merasa ini aku mau melakukan ini. Jadi dia punya keinginan gitu ya. Dan dia mau melakukan itu. Versus atau kebalikannya dia selalu ragu-ragu. Ya, jadi malu-malu, ragu-ragu. Jadi nggak cong gitu ya. Tahapan ini berlangsung pada usia 1 sampai 3 tahun ya. Setelah bayi memperoleh kepercayaan diri dari orang tuanya, mereka mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Sehingga mereka mulai menyatakan rasa mandiri dan otonomi. Nah, kadang Bunda menjumpai ya, anak itu disuapi nggak mau, pengennya makan sendiri, ya kan? Meskipun dia bertumpah-tumpah ya, tapi dia aku mau makan sendiri Bu gitu ya. Pernah ya kita menjumpai anak-anak seperti itu ya, pengennya apa-apa dikerjakan sendiri, bahkan yang kadang membuat kita khawatir ya, entah itu pisau atau apa ya, pokoknya dia pengennya sendiri. Nggak. Ya kita kalau menjumpai anak di posisi itu terus kita bagaimana gitu ya. Ya kita memantau ya jangan sampai membahayakan. Oke, kita berikan kesempatan itu gitu ya. Lebih lebih mementingkan belajar anak ya dibandingkan mungkin gelas pecah atau mungkin tumpah apa ya minumnya atau apa, tapi dia belajar gitu ya. Nah bila bayi terlalu banyak dibatasi atau dihukum, terlalu
kembali lagi ke pola asuh kita ya sebagai orang tua ya. Boleh silakan anak mau eksplorasi gitu ya. Misalkan Bu, aku tanya aku gitu ya, nggak apa-apa, kasih aja kesempatan itu buat belajar gitu ya. Hanya saja tetap dipantau ya. Jangan terlalu banyak dilarang ya. Bukan berarti terus kita membiarkan semuanya ya, itu juga nggak boleh. Kita harus memahami mana yang berbahaya, mana yang tidak membahayakan dan baik untuk si anak gitu ya. Nah, itu adalah proses pola didik kita terhadap anak-anak kita gitu ya, Bun. Paham ya sampai sini ya? Kalau anak sering dibatasi, dikit-dikit nggak boleh gitu ya. Nah, nanti dia akan tumbuh menjadi pribadi yang malu-malu atau ragu-ragu. Nggak bisa kalau nanti dia sekolah atau dia berada di tempat yang lain, dia nggak mau mencoba hal baru. Dia cenderungnya diem dan nggak mau mencoba, takut salah gitu ya, takut salah gitu. Gitu ya Bun. Nah ini kurang baik juga ya. Hmm. Di cerita sedikit ya Bun. Di saya kan ini juga ada apa namanya membawahi ya, bukan membawahi ya, apa ya istilahnya itu menjadi apa ya, ada TK gitu ya, ada TK itu meminta saya untuk mengawasi atau memantau bahkan memberikan training gitu ya ke guru-gurunya gitu ya, namanya TK inklusi lah anggap aja gitu ya. Di situ ada murid ya, ada murid yang selalu apa-apa itu sama mbahnya gitu ya. Nah, mau melepas sepatu nggak boleh atau bahkan langsung di cover mbahnya. Terus mau melepas naruh tasnya taruhkan sama mbahnya. Jadi apa-apa sama mbahnya. Sehingga anak ini ketergantungan ya sama orang dewasa. Ya, dan nggak mau ditinggal ya. Akhirnya ya karena peraturan sekolah ya otomatis dia nggak bisa masuk ke sekolah ya karena nggak mau ditinggal. Jadi eh, orang tua belum belum berhasil ya istilahnya ya karena yang harusnya berhasil seperti apa? Melepas anak ketika dia memang waktunya belajar ya. Jangan sampai kita membuat anak itu ketergantungan dengan kita sehingga ketika dia waktunya belajar nggak tidak bisa karena ketergantungan dengan kita apa-apa dari kita atau bahkan kita sering memarahinya, sering membatasinya sehingga dia takut apa-apa takut gitu ya. Mau mencoba hal baru takut, mau naik tangga, ayo jangan nanti jatuh. Nah, nggak jadi anaknya. Mau merosotan, jangan-jangan. Nah, bahkan hal-hal yang sepele itu harus nunggu instruksi dulu, harus nunggu instruksi dari mbahnya. Ayo gitu ya. Dipeseninnya banyak banget gitu ya. Sehingga anaknya itu cenderungnya diam ya, diam dan tidak pede gitu ya, takut. Nah, akhirnya seperti itu. Jangan sampai gitu ya, pola-pola didik yang seperti itu, pola-pola asuh yang seperti itu kita terapkan pada anak-anak kita ya. Selanjutnya masih dalam teori Erikson ya, prakarsa dan rasa bersalah. Nah, ini versus maksudnya ya. Tahap ini berlangsung selama tahun-tahun prasekolah, jadi TK gitu ya. Dunia sosial yang lebih luas akan mereka hadapi. Untuk menghadapi hal ini diperlukan perilaku aktif dan bertujuan. Pada tahap ini, anak-anak diharapkan menerima tanggung jawab atas tubuh, perilaku, mainan mereka sendiri. Ya. Pengembangan rasa tanggung jawab ini meningkatkan prakarsa. Ya, prakarsa itu punya ide gitu loh, Bun. Punya inisiatif gitu ya. Namun perasaan bersalah yang tidak diharapkan dapat muncul bila anak tidak diberi kepercayaan dan dibuat merasa cemas ya. Erikson yakin bahwa rasa bersalah dengan cepat digantikan oleh rasa berhasil. Ya. Nah, jadi ini kalau kita